Jangan pulang, tidurlah di hotel. Aku tak mau kau mati malam ini. Jakarta malam itu tak pernah tidur. Ia hanya berkedip. Lampu-lampu neon dari warung tenda, sinar kuning remang dari kontrakan padat, dan sorotan lampu mobil yang berlalu seperti kilatan kenangan yang tak sempat ditangkap. Di antara hiruk-pikuk itu, aku tinggal di sebuah kamar sempit berukuran 2 kali 2 meter di gang sempit kawasan Jakarta Utara. Dindingnya berlumut, atapnya bocor tiap hujan, dan jendelanya, jika bisa disebut jendela, hanyalah sebuah lubang berjeruji yang menghadap ke tembok tetangga. Tapi di sanalah aku, Risa, tinggal sejak Bayu melemparkan surat cerai ke pangkuanku, seperti sampah yang tak layak disimpan. Aku dulu percaya cinta cukup untuk membangun rumah. Tapi ternyata, di dunia ini, rumah dibangun dari uang, citra, dan ketaatan buta. Aku menolak menandatangani dokumen palsu yang akan menutupi praktik suap Bayu di perusahaannya. Aku menolak berpura-pura bahwa korupsi itu bagian dari strategi bisnis. Dan karena keberanian kecil itu, yang bagiku hanyalah soal prinsip, aku dianggap pengkhianat. Diceraikan tanpa harta, tanpa alasan yang masuk akal, hanya dengan kalimat dingin. Kau terlalu jujur untuk dunia ini, Risa. Dunia butuh orang yang bisa berbohong dengan senyum. Kini, aku bekerja sebagai pencuci piring di sebuah restoran keluarga di dekat pasar ikan. Tangan ini tak lagi memegang tas desainer, melainkan sikat kasar yang mengikis sisa nasi dan lemak dari piring kotor. Gajiku cukup untuk makan 2 kali sehari dan membayar sewa mingguan. Kadang, aku menahan lapar agar bisa membeli sabun, karena meski miskin, aku masih ingin bersih. Aku masih ingin percaya bahwa kehormatan tak diukur dari isi dompet, tapi dari cara seseorang memperlakukan orang yang tak bisa memberinya apa-apa. Setiap malam, sepulang kerja, aku menyisakan sedikit nasi dan lauk dari sisa pesanan pelanggan, yang biasanya diberikan cuma-cuma oleh pemilik restoran yang tahu keadaanku. Aku bungkus rapi dalam daun pisang, lalu berjalan kaki sekitar 15 menit menuju jembatan layang di ujung kampung. Di sana, di balik tiang beton yang retak dan bau selokan yang menusuk, tinggallah Nenek Ratna. Nenek itu tak pernah meminta. Bahkan ketika aku pertama kali mendekatinya, ia menatapku dengan waspada, seolah aku utusan dunia luar yang ingin mengusirnya. Tapi aku hanya duduk, meletakkan nasi di atas batu rata, lalu duduk di sampingnya tanpa bicara. Malam kedua, aku lakukan hal yang sama. Malam ke-7, ia akhirnya makan. Malam ke-10, ia tersenyum. Kau tak seperti mereka, katanya suatu malam. Suaranya serak, tapi hangat seperti teh jahe di tengah hujan. Mereka lempar uang, kau lempar waktu. Mereka kasih sedekah biar masuk surga. Kau kasih nasi biar aku tak kelaparan malam ini. Aku tak tahu harus menjawab apa. Jadi aku hanya tertawa kecil, lalu menggaruk lutut yang kotor oleh debu jalan. Nenek Ratna selalu bicara seperti orang yang pernah melihat dunia dari atas dan dari bawah. Seperti ia tahu rahasia yang tak pernah diajarkan di sekolah atau mimbar. Di bawah jembatan itu, aku merasa aman. Tak ada yang menilai pakaianku yang lusuh, tak ada yang mencibir statusku sebagai janda yang dibuang. Di sana, aku bukan mantan istri pengusaha. Aku bukan perempuan yang dianggap gagal. Aku hanya Risa, yang datang membawa makanan dan pergi dengan hati sedikit lebih ringan. Tapi malam itu berbeda. Langit berat oleh awan, udara pengap, dan angin membawa bau asap dari tumpukan sampah yang terbakar di kejauhan. Nenek Ratna duduk lebih tegak dari biasanya. Matanya, yang biasanya tenang seperti kolam, kini berkilat waspada. Saat aku menyerahkan bungkusan nasi, ia tak menyentuhnya. Ia menatapku lama, seolah menghitung setiap garis di wajahku. "Jangan pulang malam ini, Nak," bisiknya. Suaranya tiba-tiba rendah dan serius. "Tidurlah di hotel." Aku tertawa, mengira itu candaan. "Hotel? Nenek, aku tak punya uang buat bayar kos, apalagi hotel." Tapi ia tak ikut tertawa. Dari balik lipatan kain sarung yang selalu ia selimutkan, ia mengeluarkan sebuah kunci, bukan kunci biasa, melainkan kunci elektronik dengan gantungan logam berukir huruf V di tengahnya. Aku mengenal gantungan itu.
Itu lambang Viver Grand Hotel, hotel bintang 5 di kawasan Sudirman. Tempat yang hanya bisa kulihat dari luar saat naik angkot. "Kau harus pergi sekarang," katanya, menekankan kunci itu ke telapak tanganku. Dinginnya logam terasa seperti peringatan. "Aku tak menyangka, tapi nyawamu dalam bahaya. Jangan tanya, jangan ragu, pergi. Dan jangan pernah kembali ke kontrakanmu malam ini." Aku ingin protes, ingin bilang ini gila. Tapi ada sesuatu di matanya. Ketakutan yang lahir dari cinta, yang membuatku diam. Aku mengangguk pelan. Lalu, dengan kunci asing di genggaman dan hati yang berdebar tak karuan, aku berlari menuju halte bus terdekat. Belum sampai 1 jam, aku sudah berdiri di lobi Vivere Grand Hotel. Lantai marmer berkilau, chandelier kristal menjuntai dari langit-langit setinggi 3 lantai, dan seorang bellboy berjas rapi tersenyum seolah aku memang seharusnya di sini. Aku menyerahkan kunci itu dengan tangan gemetar. Mereka tak bertanya siapa aku. Mereka hanya membimbingku ke lift emas, lalu ke kamar suite di lantai 20. Dari jendela kamar yang menghadap ke utara, aku melihat langit berubah oranye. Bukan fajar, belum waktunya. Aku mendekat, lalu jantungku berhenti. Di kejauhan, di antara gubuk-gubuk kumuh yang kusebut rumah, kontrakanku terbakar. Api menjilat langit, asap hitam mengepul seperti jeritan yang tak terdengar. Orang-orang berlarian. Mobil pemadam kebakaran datang terlambat. Aku terduduk di lantai marmer yang dingin, air mata mengalir tanpa suara. Di kepala satu nama berputar, Bayu. Dan di telinga, bisikan Nenek Ratna terus bergema. "Jangan pulang, tidurlah di hotel." Aku tak menyangka, ternyata. Aku tak bisa tidur. Tubuhku terbaring di atas kasur king size berseprai sutra putih, tapi rasanya seperti terhampar di atas duri. Setiap kali mataku terpejam, gambar api yang menjilat dinding kontrakanku kembali membakar pelupuk. Nyata, ganas, dan sengaja. Aku tahu itu bukan kecelakaan. Tak ada kompor yang meledak di tengah malam tanpa pemicu. Tak ada nyala yang merambat begitu cepat ke seluruh blok hanya dalam hitungan menit. Ini pembakaran. Dan hanya satu orang yang punya alasan, sarana, dan kekejaman untuk melakukannya. Bayu. Aku bangkit dari tempat tidur, kakiku telanjang menyentuh lantai marmer yang dingin seperti es. Di luar jendela, Jakarta masih berdenyut. Lampu mobil bergerak seperti aliran darah di pembuluh kota yang tak pernah mati. Tapi di dalam diriku, sesuatu telah mati malam ini. Rasa aman. Aku tak punya rumah lagi, tak punya barang, tak punya tempat untuk kembali. Yang tersisa hanyalah pakaian yang melekat di tubuhku. Kemeja lusuh, celana panjang bekas, dan sandal jepit yang retak di sisi kiri. Aku menatap cermin besar di samping lemari pakaian. Di sana, seorang perempuan asing menatapku balik. Mata bengkak, rambut acak-acakan, bibir kering. Tapi di balik kelelahan itu, ada kilatan yang tak biasa, kemarahan. Bukan amarah liar, tapi amarah yang tenang, tajam, dan mulai menajamkan tekad. Siapa yang memberiku kunci ini? Pertanyaan itu menggema lebih keras dari dentuman suara sirene pemadam kebakaran yang masih terdengar samar dari kejauhan. Nenek Ratna. Hanya dia. Tapi bagaimana mungkin seorang tunawisma yang hidup dari sisa makanan dan selimut kardus memiliki akses ke suite di Vivere Grand Hotel? Dan mengapa ia tahu aku dalam bahaya? Aku mengambil kunci elektronik dari atas nakas. Gantungan logam berhuruf V itu kini terasa lebih berat, seolah menyimpan rahasia yang belum siap kubuka. Aku memutar-mutarnya di antara jari, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Minggu lalu, saat aku membawakan nasi dengan sambal terasi, Nenek Ratna bertanya, "Di, kalau kau punya satu kesempatan untuk mengubah hidupmu, kau akan ambil, meski harus melepaskan dirimu yang sekarang?" Aku menjawab, "Aku sudah tak punya apa-apa lagi. Jadi, ya, aku akan ambil." Ia hanya tersenyum, lalu berkata, "Orang baik tak perlu takut kehilangan dirinya, karena jiwanya tak bisa dibakar." Aku tak mengerti waktu itu. Tapi kini,
Dengan asap kontrakanku masih melayang di langit malam, kata-katanya terasa seperti nubuat. Pagi tiba tanpa belas kasihan. Cahaya matahari menyusup melalui tirai sutra, menyinari ruangan yang terlalu sempurna untukku. Aku belum mandi, belum makan, hanya duduk di lantai, memeluk lutut, menunggu sesuatu, entah bantuan, penjelasan, atau akhir dari kegilaan ini. Tepat pukul 8, ketukan pelan terdengar di pintu. Aku terlonjak. Siapa? Aku tak memesan apa-apa, tak memberitahu siapapun keberadaanku. Siapa itu? Suaraku serak. Housekeeping, Nyonya. Jawab suara perempuan lembut dari balik pintu. Aku membuka sedikit celah. Seorang petugas berseragam rapi berdiri di sana, membawa nampan perak berisi teh hangat, roti panggang, dan surat kecil beramplop coklat. Ini diberikan khusus untuk Anda, Nyonya. Dari tamu luar, katanya sambil tersenyum sopan. Aku menerima nampan itu, lalu menutup pintu perlahan. Di atas roti, ada secarik kertas kecil bertuliskan tangan. Jangan keluar, jangan hubungi siapapun. Aku akan datang menjemputmu siang ini. R. Ratna. Aku menatap surat itu seperti menatap jimat penyelamat. Jantungku berdebar lebih tenang. Aku bukan sendirian. Siang datang dengan langit yang cerah, seolah semalam tak terjadi apa-apa. Aku baru saja selesai mandi, mengenakan handuk hotel yang lembut dan harum, ketika ketukan kedua terdengar. Kali ini lebih tegas, aku membuka pintu. Dan di sana, berdiri Nenek Ratna. Tapi bukan seperti yang biasa kulihat. Ia masih mengenakan sarung dan selendang yang sama, tapi rambutnya yang dulu kusut kini disanggul rapi. Wajahnya masih keriput, namun mata itu, kini bersinar dengan kekuasaan yang tak bisa kusembunyikan lagi. Di belakangnya, seorang pria berjas hitam berdiri diam, memegang payung meski tak hujan. Mobil hitam mengilap, Rolls-Royce Phantom, terparkir tepat di depan pintu darurat hotel. Kau selamat, katanya. Suaranya tak lagi serak, tapi dalam dan berwibawa. Aku terpaku. Nenek, siapa kau sebenarnya? Ia melangkah masuk, menutup pintu, lalu duduk di kursi mewah seolah ia memang pemilik tempat ini. Dan mungkin, memang ia. Aku Ratna Utama, katanya pelan, pemilik grup utama. Dan Vivere Grand Hotel ini hanyalah salah satu dari ratusan aset yang kumiliki. Aku terhuyung mundur, punggungku menyentuh dinding dingin. Tapi, kau tinggal di bawah jembatan. Karena aku ingin tahu, jawabnya, matanya menatapku tajam. Apakah masih ada orang di dunia ini yang memberi tanpa mengharapkan imbalan? Dan kau, Risa, kau satu-satunya. Aku menatapnya, napasku tersengal. Semua yang kulihat selama ini, sikapnya, ucapannya, cara ia memandang dunia, tiba-tiba masuk akal. Ia bukan sekadar nenek tua. Ia adalah ratu yang menyamar sebagai ratu yang jatuh. Kenapa memilihku? Bisikku. Karena kau menolak berbohong, meski kejujuran itu menghancurkan hidupmu, jawabnya. Karena kau tetap berbagi, meski kau sendiri kelaparan. Dan karena kau masih bisa menangis untuk orang lain, bukan hanya untuk dirimu sendiri. Ia bangkit, lalu mengulurkan tangan. Di telapaknya, ada sebuah map kulit coklat tebal. Bayu mencoba membunuhmu tadi malam, tapi ia tak tahu, api yang ia nyalakan justru akan membakar dirinya sendiri. Aku menatap map itu, lalu menatap matanya. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku. Ratna Utama tersenyum, senyum pertama yang benar-benar kulihat dari wajahnya sejak kami bertemu. Kau harus mati dulu sebagai Risa, lalu lahir kembali sebagai Nyonya Anggrek. Aku menelan ludah. Nama itu asing, megah, dan penuh misteri, seperti jubah kekuasaan yang harus kugenakan untuk bertarung di dunia yang dulu menghancurkanku. Siapa Nyonya Anggrek? Tanyaku. Dia adalah wanita yang akan menghancurkan Bayu, dengan senyum di bibir, dan keadilan di hati, jawab Ratna. Dan dia adalah dirimu. Di luar, Jakarta berisik seperti biasa, tapi di dalam kamar itu, dunia berubah.
Aku tak tahu apakah ini awal dari balas dendam atau kelahiran kembali. Yang kupastikan hanya satu. Aku tak akan pernah lagi menjadi perempuan yang takut pulang. Aku duduk di kursi kulit belakang Rolls-Royce Phantom itu, jantungku masih berdebar seperti baru saja keluar dari mimpi buruk. Atau mungkin mimpi yang terlalu nyata. Jendela mobil tertutup rapat, tapi kaca depan memperlihatkan Jakarta yang berlalu cepat. Trotoar yang penuh pedagang kaki lima, anak-anak berlarian mengejar angkot, spanduk iklan raksasa bergambar selebriti yang hidupnya serba mewah. Dunia ini tetap berjalan seolah semalam tak terjadi apa-apa. Padahal bagiku, dunia telah runtuh, lalu disusun ulang dengan batu yang sama sekali berbeda. Di sebelahku, Nenek Ratna, atau seharusnya kusebut Ibu Ratna Utama, duduk diam, matanya menatap lurus ke depan. Ia tak lagi menyamar. Sarung lusuhnya telah diganti dengan kebaya sutra ungu tua, bros emas berbentuk melati menyemat di dadanya, dan rambutnya disanggul dengan jepitan mutiara. Ia terlihat seperti tokoh dalam lukisan keluarga kerajaan Jawa, penuh wibawa, tenang, tapi menyimpan kekuatan yang bisa mengguncang bumi. Kau tahu siapa yang membakar kontrakanku, bukan? Tanyaku, suaraku masih bergetar. Ia mengangguk pelan. Bayu dan Maya, mereka tak hanya ingin mengusirmu. Mereka ingin menghilangkan jejakmu selamanya. Aku mengepalkan tangan. Rasa marah yang kurasakan bukan panas, tapi dingin, seperti es yang mengkristal di dada. Aku ingat bagaimana Bayu pernah memegang tanganku di hari pernikahan kami, berjanji akan melindungiku. Kini, ia justru menyuruh orang membakar tempat tidurku, tempat aku pulang setelah seharian bekerja mencuci piring. Dan Maya, istri barunya yang dulu pernah memelukku di pesta ulang tahun Bayu sambil berkata, "Kak Risa, aku kagum sama ketulusanmu." Rupanya, pujian itu hanya umpan untuk mengintai celah. "Bagaimana ibu tahu?" tanyaku. "Karena kau bukan satu-satunya yang kuantarkan ke hotel tadi malam," jawabnya. Ada 3 orang lain yang kucurigai terlibat. Pengawal Bayu, sopir pribadinya, dan seorang pegawai restoran yang pernah menyampaikan ancaman atas nama Bayu kepadamu. Semuanya kurekam. Semuanya kudatangi. Dan semalam, 2 dari mereka terlihat di sekitar kontrakanku, membawa jeriken. Aku menutup mata. Bayu benar-benar berani melakukan ini. Ia tak hanya ingin aku pergi, ia ingin aku mati. "Tapi kenapa malam itu?" tanyaku, suara bergetar. "Kenapa tiba-tiba sekarang?" Ibu Ratna menoleh, matanya menyipit. "Karena 2 hari lalu, kau menolak menerima uang damai dari pengacaranya. Katanya, uang itu sebagai hadiah perpisahan. Tapi kau tahu itu sogokan, agar kau diam soal korupsinya. Dan ketika kau menolak, ia sadar kau masih hidup sebagai ancaman." Aku tertawa getir. "Jadi, aku harus mati hanya karena tak mau berbohong?" "Di dunia Bayu," kata Ibu Ratna dengan nada pahit, "kejujuran adalah pengkhianatan tertinggi." Mobil berhenti di depan gerbang megah yang dijaga 2 patung singa emas. Di atas gerbang terpahat tulisan Wisma Utama dalam huruf Jawa kuno. Kami memasuki kompleks perumahan elit yang lebih mirip istana daripada rumah. Taman tertata rapi, kolam ikan koi sepanjang 50 meter, dan lampu taman yang menyala otomatis meski masih siang. Kami dibawa ke ruang tamu utama. Langit-langit tinggi, lukisan Raden Saleh menghiasi dinding, dan di tengah ruangan, meja marmer berukuran besar dengan 8 kursi berlapis beludru merah. Di sudut, seorang pelayan menunggu dengan nampan perak berisi air mineral dalam botol kristal. "Ini rumahku," kata Ibu Ratna. "Tapi mulai hari ini juga rumahmu." Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku masih merasa seperti pencuri yang salah, masuk ke istana. "Dengar Risa," katanya, duduk di kursi kepala meja. "Aku tak punya cucu, tak punya ahli waris yang layak. Aku punya banyak keluarga di perusahaan, tapi semuanya berbau uang dan intrik. Tak ada yang benar-benar peduli pada nilai, pada keadilan, pada jiwa." Ia menatapku tajam. "Tapi kau masih memiliki jiwa. Dan di dunia yang sedang sekarat ini, jiwa adalah aset paling langka." Aku menunduk.
Aku bukan pahlawan. Aku hanya perempuan yang lelah. Tapi apa yang bisa kulakukan? Tanyaku. Aku tak punya uang, tak punya jaringan. Aku bahkan tak punya identitas lagi. Kau salah. Pagi itu, aku terbangun bukan oleh suara klakson angkot atau tetesan air hujan dari atap bocor, melainkan oleh aroma melati yang menyebar lembut dari diffuser di sudut kamar. Tirai sutra terbuka otomatis, memperlihatkan taman belakang wisma utama yang disiram embun pagi. Burung tekukur berkicau di antara pohon Kamboja. Aku masih belum terbiasa. Tubuhku merasa asing di atas spray tenunan tangan asal Yogyakarta. Meski jiwaku mulai menyesuaikan, ini bukan mimpi. Ini adalah panggung baru. Selama 3 hari terakhir, aku menjalani semacam ritus transformasi. Ibu Ratna tak terburu-buru. Ia tahu bahwa mengubah Risa menjadi Nyonya Anggrek bukan soal ganti nama atau ganti pakaian, tapi soal menggeser cara dunia melihatku dan cara aku melihat diriku sendiri. Hari pertama, aku belajar berjalan. Tidak seperti dulu, ketika aku menunduk agar tak terlihat saat melewati pusat perbelanjaan, kini aku dilatih berjalan dengan punggung tegak, langkah mantap, tapi tak sombong, seperti perempuan yang tahu nilainya tanpa perlu membuktikan pada siapapun. Hari kedua, aku belajar berbicara. Vokal latihanku dengan mantan penyiar berita senior. Aku diajari menurunkan sedikit nada suara, memperlambat irama bicara, dan menempatkan jeda yang tepat. Bukan untuk berkuasa, tapi untuk membuat orang lain mendengarkan. Hari ketiga, aku belajar berpakaian. Dan disinilah batas antara dunia lamaku dan dunia baruku paling terasa. Ini bukan sekadar gaun Risa, kata Mbak Lintang, stylist pribadi Ibu Ratna, sambil mengangkat sehelai kebaya merah marun dari rak khusus. Kainnya bukan katun biasa, melainkan sutra pedalaman Jawa yang ditenun selama 3 bulan oleh pengrajin di Solo. Potongannya modern, lengan pendek, leher V dalam, dan potongan high slit di sisi kiri yang memperlihatkan kaki jenjangku tanpa terlihat vulgar. Di pinggang diikat sabuk perak berukir motif kawung, simbol keadilan dan keseimbangan. Nyonya Anggrek harus terlihat seperti badai yang dibungkus sutra, kata Mbak Lintang sambil tersenyum. Seksi ya, tapi tak pernah murahan. Elegan, tapi tak kaku. Dan selalu Indonesia. Aku menatap cermin saat kebaya itu melekat di tubuhku. Aku masih mengenali wajahku, alis yang sedikit tebal, hidung mancung, mata coklat tua yang dulu sering ditatap penuh iba. Tapi sesuatu telah berubah. Bukan wajahku, tapi karakter yang terpancar darinya. Di balik kelembutan itu kini ada kekuatan yang tak bisa diabaikan. Bayu tak akan mengenaliku, bisikku. Tentu tidak, jawab Mbak Lintang. Karena kau bukan lagi istri yang ia buang. Kau adalah perempuan yang akan ia takuti, tanpa tahu mengapa. Sore harinya, Ibu Ratna memanggilku ke ruang arsip pribadinya. Sebuah perpustakaan tersembunyi di lantai bawah tanah wisma utama. Di sana, dinding-dinding kayu jati dipenuhi rak berisi dokumen, foto lama, dan kotak-kotak logam berkode. Di tengah ruangan, meja besar berlapis kulit menampilkan proyektor digital. Waktunya kau tahu segalanya, katanya menyalakan proyektor. Layar menyala. Foto hitam putih muncul. Seorang perempuan muda berkebaya putih, berdiri di depan pabrik tekstil tahun 1978. Wajahnya tegas, matanya tajam. Itu aku, kata Ibu Ratna. Usia 24. Baru saja mewarisi pabrik kecil dari ayahku yang meninggal karena dikriminalisasi oleh pengusaha rival. Aku tak punya uang, tak punya koneksi. Tapi aku punya satu hal, keberanian untuk tak tunduk. Ia bercerita bagaimana ia membangun grup utama dari nol. Dari pabrik tekstil kecil menjadi raksasa yang menguasai properti, perhotelan, pertambangan, hingga teknologi. Tapi semakin tinggi ia naik, semakin kosong lingkaran di sekitarnya. Semua orang datang karena uangku. Katanya, suaranya bergetar sedikit. Anak-anakku sendiri lebih peduli pada warisan daripada warisan nilai. Menantu-menantuku hanya datang saat ada acara amal untuk foto di media. Dan cucuku, mereka lebih sibuk mengunggah foto liburan daripada menanyakan kabarku. Ia menatapku. Lalu aku melihatmu, Risa, di bawah jembatan itu.
Kau memberiku nasi sisa, tapi kau memberikannya dengan 2 tangan, seperti memberi sesuatu yang berharga, padahal kau sendiri kelaparan. Air matanya menggenang, tapi ia tak mengizinkannya jatuh. Aku tahu saat itu, jika ada satu orang di dunia ini yang layak mewarisi semua ini, itu kau. Aku terdiam. Ini bukan soal balas dendam lagi, ini soal kepercayaan. Tapi kenapa menyamar sebagai tunawisma? Tanyaku. Karena kebenaran hanya terlihat di tempat yang tak ada cermin, jawabnya pelan. Di dunia atas, semua orang berakting. Tapi di bawah jembatan, di antara yang tak punya apa-apa, di sanalah hati bicara jujur. Malam itu, kami duduk berdua di teras belakang, dikelilingi lampu taman dan suara jangkrik. Ia menyerahkan sebuah kotak kayu kecil berukir naga. Ini untukmu, katanya. Buka saat kau siap menjadi Nyonya Anggrek sepenuhnya. Aku membukanya. Di dalamnya, ada kalung emas berliontin melati, persis seperti yang kupakai di hari pernikahanku dengan Bayu. Tapi kali ini dibuat dari emas murni 24 karat, dengan berlian kecil di tengah kelopaknya. Melati adalah bunga yang tak pernah kehilangan harumnya, meski diinjak, katanya. Seperti dirimu. Aku memegang liontin itu erat. Di bawah cahaya bulan, kilauannya seperti janji. Aku siap, kataku. Ia mengangguk. Besok, kau akan bertemu dengan tim hukum dan keuangan. Kami akan menyiapkan identitasmu. Dan dalam 2 minggu, Nyonya Anggrek akan muncul di Jakarta. Aku menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar, tapi tak satu pun secerah harapan yang kini menyala di dadaku. Nenek Ratna bukan sekadar penolong. Ia adalah cermin yang menunjukkan padaku bahwa kebaikan, jika dipadukan dengan kekuatan, bisa menjadi senjata paling adil di dunia. Dan mulai besok, aku bukan lagi korban. Aku adalah pewaris. Pewaris dari kebenaran. Pewaris dari keadilan. Pewaris dari Nyonya Anggrek. Pagi itu, langit Jakarta berwarna abu-abu muda, seperti kanvas kosong yang menunggu di sulam. Di dalam helikopter pribadi grup utama, aku duduk diam, mengenakan setelan blazer putih gading, dengan rok pensil panjang berbahan tenun songket Palembang emas. Rambutku disanggul rendah, dihiasi jepitan perak berbentuk daun. Di pergelangan tangan, jam tangan platinum berdentang pelan, hadiah selamat datang dari Ibu Ratna. Ini hari pertamaku sebagai Nyonya Anggrek. Nama itu bukan sekadar samaran. Ia adalah identitas baru yang lahir dari abu, dari kontrakan yang hangus, dari air mata yang tak pernah kering, dari keheningan malam di bawah jembatan. Dan hari ini, aku akan memperkenalkannya ke dunia. Helikopter mendarat di atap menara utama, gedung pencakar langit berlapis kaca yang menjadi markas grup utama di Sudirman Central Business District. Angin kota menerpa wajahku saat aku turun, tapi aku tak berkedip. Di bawah, sekelompok eksekutif berjas rapi berdiri berbaris. Semua menunduk hormat. Di tengah mereka, 2 sosok menonjol. Tuan Harjo, Kepala Divisi Investasi, dan Mbak Lintang, yang kini menjadi penasihat citra pribadiku. Selamat datang di Jakarta, Nyonya Anggrek, kata Tuan Harjo. Suaranya tegas namun sopan. Aku hanya mengangguk, gerakan kecil, penuh wibawa. Aku tak perlu banyak bicara. Dunia elit tahu, keheningan perempuan berkuasa jauh lebih berat daripada teriakan. Di dalam lift khusus yang mengantarkanku ke lantai 45, Mbak Lintang berbisik, media sudah dikabari. Siang ini, Jakarta Financial Review akan memuat profil eksklusifmu. Investor misterius dari Singapura siap selamatkan bisnis lokal. Aku tersenyum samar. Bagus. Biar Bayu membacanya sambil minum kopi mahalnya. Sebelum muncul di publik, aku harus melewati ujian terakhir. Debut sosial. Acara yang dipilih bukan pesta biasa, melainkan gala amal cahaya untuk negeri, di Ballroom Vivere Grand Hotel, tempat yang dulu kujadikan perlindungan malam kontrakanku terbakar. Ironi yang manis. Ketika mobil Rolls-Royce hitam berhenti di karpet merah, semua mata tertuju padaku. Aku keluar perlahan. Gaunku malam ini adalah mahakarya. Kebaya kontemporer berwarna merah darah, dipadukan dengan rok berpotongan high-low dari sutra organza yang menjuntai seperti api yang mereda.
Belahan di sisi kiri memperlihatkan kaki jenjangku yang dibalut stoking hitam tipis. Di leher, liontin melati berlian, tanda bahwa aku tak pernah lupa dari mana aku berasal. Kilatan kamera membanjiri. Wartawan berteriak, "Nyonya Anggrek, siapa nama asli Anda? Benarkah Anda pewaris keluarga kerajaan Jawa? Apa tujuan Anda datang ke Jakarta?" Aku berhenti di tengah karpet merah. Senyumku tenang, mataku tajam. "Saya di sini," kataku dengan suara rendah namun terdengar jelas di tengah hiruk-pikuk. "Karena Jakarta masih punya hati yang layak diselamatkan." Tepuk tangan meledak. Tapi yang paling kusuka adalah ekspresi panik di wajah panitia. Mereka tak menyangka seorang investor asing akan bicara seperti penyair yang mengerti jiwa bangsa. Di dalam ballroom, chandelier kristal memantulkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Meja-meja bundar berhiaskan bunga anggrek putih, sengaja dipilih sebagai simbol identitasku. Aku berjalan pelan, menyapa tamu-tamu penting. Menteri, duta besar, CEO, selebriti. Semua menyapaku dengan hormat. Tak seorang pun mengenali Risa di balik Nyonya Anggrek. Tapi di sudut ruangan, aku melihatnya. Bayu. Ia berdiri bersama Maya. Keduanya mengenakan pakaian terbaik mereka, jas Armani, dan gaun Dolce & Gabbana. Tapi wajah mereka tegang. Mereka membicarakanku. Aku bisa membaca gerak bibir Maya. "Siapa dia? Kok tiba-tiba muncul?" Bayu hanya menatapku. Matanya menyipit. Aneh. Seperti ada sesuatu yang mengganggunya. Tapi ia tak bisa menempatkannya. Aku mendekat. Sengaja melambatkan langkah. "Selamat malam," kataku dalam bahasa Inggris aksen netral. Seperti orang yang tumbuh di Singapura. "Saya Nyonya Anggrek. Saya dengar perusahaan Anda sedang mengalami tantangan keuangan." Bayu tersentak, lalu buru-buru tersenyum. "Ah, Nyonya. Kami sangat terhormat Anda tahu tentang kami. Ya, memang sedang masa sulit. Tapi kami percaya, dengan mitra yang tepat, potongku, bukan hanya memberi dana, tapi juga nilai." Maya tersenyum manis, tapi matanya penuh waspada. "Nilai seperti apa, Nyonya?" Aku menatapnya langsung. "Nilai seperti kejujuran, seperti kesetiaan, seperti rasa malu." Maya mengerutkan dahi, tak mengerti. Tapi Bayu, ia tersentak. Ia tahu kata-kata itu. Aku pernah mengatakannya kepadanya di hari terakhir pernikahan kami. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, aku sudah berbalik pergi. Menyisakan aroma parfum mewah, oud, melati, dan sedikit asap, seperti kenangan yang tak bisa dilupakannya. Malam itu, setelah acara usai, aku duduk di balkon suite pribadiku di menara utama. Kota berkilau di bawah, tapi pikiranku jernih. Ibu Ratna menelepon. "Bagaimana penampilanmu?" "Sempurna," jawabku. Mereka percaya aku orang asing, tapi yang lebih penting, Bayu mulai merasa tak nyaman. "Bagus," katanya. "Ketakutan terbesar orang jahat bukan kehilangan uang, tapi kehilangan kendali." Aku menatap liontin melati di leherku. Risa mungkin telah mati di malam kebakaran itu. Tapi Nyonya Anggrek lahir bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan. Dan langkah pertama balas dendam yang beradab adalah membuat musuhmu percaya bahwa kau adalah penyelamatnya. Hujan turun perlahan di Jakarta, bukan badai, tapi gerimis yang membasahi jalan raya seperti lapisan kaca. Di lantai 45 menara utama, di balik jendela kaca anti peluru, aku menatap kota yang pernah mengusirku. Kini, aku bukan lagi penonton. Aku adalah pemain. 2 minggu telah berlalu sejak debutku di Gala Amal. Sejak itu, nama Nyonya Anggrek menjadi buah bibir di kalangan elit Jakarta. Media menyebutku sebagai wanita misterius yang membawa angin segar bagi perekonomian nasional. Investor asing memujiku karena menghargai akar budaya Indonesia. Dan Bayu mulai mengirim pesan. Tidak langsung kepadaku, tentu tidak. Ia terlalu sombong untuk itu. Tapi melalui pengacaranya, lalu melalui kenalan bersama, lalu akhirnya melalui undangan pribadi ke jamuan makan siang eksklusif di Sky Lounge, restoran paling eksklusif di puncak Menara Sudirman. Aku menolak 3 kali.
seperti yang diajarkan Ibu Ratna. Biarkan dia yang memohon, karena yang memohon tak punya kuasa. Hari keempat, Bayu mengirim surat langsung, tangan sendiri. Di atas kertas berlogo perusahaannya yang mulai pudar, tertulis, "Kami percaya Nyonya adalah jawaban yang kami cari. Perusahaan kami sedang diambang jurang, tapi dengan integritas dan visi seperti Nyonya, kami yakin bisa bangkit. Mohon, beri kami kesempatan." Aku tersenyum. Integritas. Kata yang dulu ia anggap lelucon. Kini, ia menggunakannya sebagai umpan. "Setujui," kata Ibu Ratna saat kuceritakan isi surat itu. Tapi bukan sebagai penyelamat, sebagai pemangsa yang tersenyum. Jamuan makan siang itu diadakan pada hari Jumat, hari sial bagi banyak pengusaha yang bangkrut. Aku datang tepat pukul 12.30 siang, mengenakan setelan blazer ungu tua dengan celana panjang potongan sharp, dipadukan dengan heels berhak rendah dari kulit buaya. Rambutku dikepang longgar. Wajahku minim riasan, cukup untuk menunjukkan bahwa aku tak perlu bersolek untuk menunjukkan kekuasaan. Bayu dan Maya sudah menunggu. Bayu mengenakan jas mahal yang sedikit kusut. Tanda bahwa ia mulai kehilangan kendali atas detail. Maya memakai gaun mewah, tapi matanya bengkak. Mereka berdua tegang. "Nyonya Anggrek!" Bayu berdiri terlalu cepat, nyaris menjatuhkan gelas air mineral. "Kehormatan luar biasa Anda datang." Aku duduk tanpa menyentuh tangannya. Aku di sini bukan untuk kehormatan, tapi untuk peluang. Mereka saling pandang. Maya tersenyum getir. "Kami sangat menghargai ketertarikan Anda pada PT Bayu Gemilang," kata Bayu. Suaranya berusaha tenang. "Kami punya aset strategis, tanah di kawasan BSD, hak paten teknologi logistik, dan jaringan distribusi nasional. Yang semuanya sedang dalam penyitaan bank," potongku datar. Wajahnya memucat. Aku menyeruput air lemon hangat. "Aku tahu kondisi perusahaanmu, Bayu. Lebih tahu daripada akuntanmu sendiri. Utang jangka pendekmu mencapai 280 miliar. Arus kas negatif selama 7 bulan. Dan 2 minggu lalu, kau menjual saham pribadimu diam-diam ke investor asing, tapi uangnya tak masuk ke kas perusahaan, melainkan ke rekening pribadimu di Singapura." Maya terdiam. Bayu menelan ludah. "Bagaimana Anda tahu itu?" bisiknya. Aku menatapnya, mata tak berkedip. "Karena aku tak hanya melihat angka, aku melihat nafsu. Dan nafsumu terlalu besar untuk dompetmu." Ia diam. Untuk pertama kalinya, Bayu tak bisa berbohong dengan senyum. "Tapi," lanjutku, suara sedikit melunak, "aku percaya pada potensi, dan aku percaya pada transformasi." Aku mengeluarkan dokumen dari tas tangan kulit buaya. "Aku siap memberikan talangan senilai 300 miliar. Cukup untuk lunasi utangmu, bayar gaji karyawan, dan mulai proyek baru." Bayu terbelalak. "Benarkah?" "Tapi," kataku, menatap matanya, "ada syaratnya." "Apapun," serunya cepat. "Kau harus menandatangani kontrak jaminan penuh, semua aset pribadimu, rumah di Menteng, mobil, koleksi seni, bahkan sahammu di perusahaan keluarga akan dijaminkan sebagai agunan. Jika dalam 8 bulan kau gagal mencapai laba bersih minimal 15%, semua itu menjadi milikku." Maya menarik lengan suaminya. "Bayu, jangan gegabah." "Diam!" bentaknya. Matanya bersinar seperti orang yang melihat tali penyelamat. Ia menatapku dengan harapan buta. "Aku setuju. Aku akan tanda tangani hari ini juga." Aku menyerahkan pena emas. "Pikirkan baik-baik, karena sekali kau tanda tangani, tak ada jalan kembali." Ia tak ragu. Tangannya bergerak cepat, seolah menulis surat kebebasan. Padahal, uang itu mengalir seperti sungai musim hujan. Deras, membanjiri, tapi tak menyuburkan tanah yang sudah retak. Dana talangan dari Nyonya Anggrek tiba di rekening PT Bayu Gemilang dalam 3 gelombang, masing-masing disertai invoice resmi, laporan proyek, dan surat perjanjian ketat. Bayu merasa lega. Maya mulai membeli tas baru. Di media sosial, mereka unggah foto makan malam romantis di restoran bintang 5 dengan caption, "Fase baru dimulai.
Terima kasih pada investor visioner yang percaya pada kami. Mereka tak tahu, setiap rupiah yang mereka belanjakan, setiap tagihan yang mereka bayar, setiap iklan yang mereka pasang, semuanya adalah umpan. Dan aku, dari balik layar, menarik tali jebakan itu pelan-pelan. Rencanaku tak hanya soal uang. Aku tahu Bayu bukan hanya lemah secara finansial, ia rapuh secara psikologis. Ia butuh validasi. Ia takut dianggap gagal. Dan Maya, ia butuh kemewahan untuk membuktikan pada dunia bahwa ia layak menggantikanku. Maka, ku beri mereka panggung. Lalu, ku renjatkan panggung itu perlahan. Langkah pertama, kebocoran internal. Melalui konsultan sumber daya manusia yang bekerja untukku, ku sebar desas-desus di lingkaran dalam perusahaan Bayu, bahwa Nyonya Anggrek sebenarnya sedang mengumpulkan bukti untuk mengambil alih perusahaan sepenuhnya, bahwa Bayu hanyalah wajah sementara, dan dalam waktu dekat, semua keputusan akan diambil dari menara utama. Bayu mulai gelisah. Ia memanggil rapat mendadak, memecat 2 manajer yang dianggap berkhianat, mengganti sistem keamanan internal. Tapi semakin ia menarik kendali, semakin ia kehilangan kepercayaan timnya. Langkah kedua, teror halus. Setiap Senin pagi, sebuah paket misterius tiba di rumah Bayu. Isinya selalu sama. 1 tangkai melati segar, dibungkus kertas daur ulang, mirip yang kugunakan dulu untuk membungkus nasi buat Nenek Ratna. Tidak ada nama pengirim, tidak ada catatan. Pertama kali, Maya tertawa. Pasti fans rahasia. Kedua kali, ia mulai curiga. Ketiga kali, ia menangis. Ini pasti Risa. Risa belum mati. Bayu membentaknya. Jangan gila, Risa mati di kebakaran itu. Ini cuma kebetulan. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Ia menatap langit dari balkon, bertanya-tanya apakah arwah Risa benar-benar datang menghantuinya. Langkah ketiga, cermin sosial. Aku menyewa aktris muda yang mirip denganku di masa lalu. Rambut panjang, senyum lembut, postur rendah hati. Aku atur agar ia kebetulan muncul di acara yang sama dengan Bayu dan Maya. Pameran seni, konser amal, bahkan di restoran yang sama. Tak pernah berbicara, hanya menatap, lalu pergi. Maya mulai paranoid. Ia mengikuti perempuan itu hingga ke parkiran. Tapi ketika ia mengejarnya, perempuan itu menghilang, seperti bayangan. Dia persis seperti Risa, katanya pada Bayu, suaranya gemetar. Sampai cara jalannya, Bayu menamparnya. Cukup, kau sedang menghancurkan dirimu sendiri. Tapi sejak itu, ia tak pernah lagi makan sendirian di malam hari. Ia selalu menyalakan semua lampu. Ia takut kegelapan, karena di kegelapan, ia melihat wajahku. Di tengah kekacauan itu, bisnis Bayu mulai goyah. Bukan karena aku menarik dana, tapi karena ia sendiri yang merusak fondasinya. Ia terlalu fokus membuktikan bahwa ia masih berkuasa hingga lupa memimpin. Proyek logistik barunya gagal karena vendor utama menarik diri. Mereka mendengar kabar bahwa perusahaan ini akan diambil alih. Klien besar membatalkan kontrak. Sahamnya di bursa jatuh 62%. Dan aku diam. Tapi diamku adalah senjata. Aku hanya mengirim 1 email setiap bulan. Resmi, dingin, dan penuh angka. Laporan kinerja bulanan, investasi Nyonya Anggrek pada PT Bayu Gemilang. ROI, 18%. Proyeksi laba, tidak tercapai. Rekomendasi, restrukturisasi mendesak. Setiap email itu adalah paku di peti mati reputasinya. Suatu malam, Ibu Ratna datang menemuiku di balkon suiteku. Ia membawa teh jahe dan senyum bijak. Kau tak perlu membunuhnya, Risa, katanya lembut. Kau hanya perlu membiarkannya membunuh dirinya sendiri. Aku menatap kota di bawah. Tapi aku tak ingin ini jadi soal dendam pribadi. Aku ingin ini jadi pelajaran. Dan itu yang sedang kau lakukan, jawabnya. Kau tak menyerang. Kau hanya menyingkirkan topengnya. Perlahan, satu persatu, sampai dunia melihat siapa dia sebenarnya. Aku mengangguk. Aku ingat bagaimana dulu, di bawah jembatan, aku memberi makan Nenek Ratna dengan tangan terbuka. Kini, aku memberi Bayu bantuan, tapi dengan tangan yang memegang pisau tersembunyi.
Bukan karena aku jahat, tapi karena keadilan butuh bentuk. Dan kadang bentuk itu adalah jebakan yang tak terlihat, yang dibangun dari kesombongan musuhmu sendiri. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan muncul di koran pagi. Maya, istri pengusaha Bayu Gemilang, ditemukan pingsan di pusat perbelanjaan. Diduga alami gangguan kecemasan akut. Foto Maya terpampang, wajah pucat, riasan luntur, tas mewahnya terjatuh di lantai. Di bawahnya, caption kecil. Sumber dekat mengatakan, ia sering berbicara sendiri tentang perempuan yang kembali dari kematian. Aku menutup koran itu. Puncak kehancuran bukan saat asetmu diambil, tapi saat pikiranmu sendiri berbalik melawanmu. Dan Bayu, ia masih berdiri, tapi kakinya sudah di tepi jurang. Aku hanya perlu menunggu, karena jebakan itu sudah terpasang. Dan malam ini, tali itu mulai menegang. Jakarta malam itu hujan deras. Bukan gerimis sopan seperti biasa, tapi badai yang mengguncang langit, seolah langit ikut marah atas kebohongan yang terlalu lama dibiarkan tumbuh. Aku duduk di ruang kerja pribadiku di lantai 45. Menara utama. Dikelilingi dokumen, layar monitor yang menampilkan laporan keuangan terkini PT Bayu Gemilang, dan sebuah flash disk hitam kecil yang beratnya melebihi timbangan emas. Di dalam flash disk itu, bukti. Rekaman CCTV dari malam pembakaran kontrakanku. 2 sosok berjaket hitam menyiram bensin, lalu melempar puntung rokok yang menyala. Wajah mereka tak jelas, tapi plat mobil yang terparkir di dekat lokasi, itu milik Bayu. Dan suara percakapan yang direkam oleh mikrofon tersembunyi di mobil sopirnya saat Bayu berkata, "Pastikan tak ada yang selamat. Aku tak mau dia jadi hantu yang menghantuiku." Aku sudah menyerahkan salinan rekaman itu ke Kepolisian Daerah Metro Jaya 3 hari lalu, secara anonim, melalui pengacara kepercayaan Ibu Ratna. Tapi malam ini, aku tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena konflik batin yang akhirnya pecah, seperti tanggul yang jebol. Aku berjalan ke balkon, membiarkan hujan membasahi wajahku. Airnya dingin, membersihkan. Tapi tak bisa membersihkan pertanyaan yang terus menghantui. Apakah aku masih Risa, atau sudah menjadi monster yang sama seperti mereka? Aku datang untuk keadilan, tapi dalam prosesnya, aku memanipulasi. Aku berbohong. Aku mempermainkan ketakutan Bayu. Aku menggunakan uang dan kekuasaan, hal yang dulu ku benci, untuk menghancurkannya. "Kau bingung," suara tenang terdengar dari belakang. Ibu Ratna berdiri di ambang pintu, membawa jas hujan tipis dan secangkir teh melati. Ia tak bertanya. Ia tahu. Aku tak ingin jadi seperti dia. Bisikku, suaraku nyaris tenggelam oleh deru hujan. Tapi aku menggunakan cara yang sama, tipu daya, kekuasaan, ketakutan. Ia mendekat, menyerahkan teh itu. Kebaikan tanpa kekuatan hanya doa yang tak terjawab. Kekuatan tanpa kebaikan adalah tirani, tapi kekuatan yang dipandu kebaikan, itu keadilan. Aku menatapnya. Tapi apakah ini masih keadilan? Atau balas dendam yang dibungkus indah? Ia menatap mataku, tajam dan penuh kasih. Kalau kau ingin balas dendam, kau sudah bisa membunuhnya sejak lama. Tapi kau tak lakukan itu. Kau biarkan hukum yang bekerja, kau biarkan kebenaran yang bicara, dan kau pastikan korban-korban lain, karyawan yang di PHK, pemasok yang tak dibayar, keluarga yang dirugikan, akan mendapat ganti rugi dari asetnya. Ia berhenti sejenak. Itu bukan dendam, Risa. Itu tanggung jawab moral. Air mataku bercampur hujan. Aku teringat Nenek Ratna di bawah jembatan, yang memberiku pelajaran pertama tentang memberi tanpa pamrih. Kini, aku memberi dunia sesuatu yang lebih besar. Keadilan yang nyata, bukan sekadar harapan. Bayu akan ditangkap besok pagi, kata Ibu Ratna pelan. Polisi sudah punya cukup bukti. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat saat ia paling lengah. Aku mengangguk. Aku ingin hadir saat itu. Kau yakin? Ya, jawabku tegas. Bukan untuk menertawakannya, tapi agar ia tahu bahwa perempuan yang ia anggap lemah, yang ia anggap mati, masih hidup. Dan kali ini, aku yang memegang kunci. Pagi berikutnya, langit masih kelabu, tapi hujan reda.
Aku mengenakan kebaya hitam sederhana, tanpa kilau, tanpa belahan berani. Hanya kain katun halus dengan bordir perak samar di leher. Aku ingin terlihat seperti perempuan yang kembali dari kematian, bukan dewi balas dendam. Di luar rumah Bayu di Menteng, mobil polisi sudah berjejer. Wartawan berkerumun. Maya berdiri di teras, menangis histeris, riasannya luntur, rambutnya acak-acakan. Ia tak lagi terlihat seperti sosialita. Ia terlihat seperti korban dari keputusannya sendiri. Bayu muncul, wajahnya pucat, matanya merah. Ia memakai kemeja lusuh, mungkin belum sempat ganti sejak semalam. Saat ia melihat polisi menghampiri dengan surat penangkapan, tubuhnya goyah. Lalu, matanya menangkapku. Aku berdiri di balik barikade wartawan, tak bersembunyi, tapi tak pamer kemenangan. Aku hanya menatapnya. Dan dalam tatapanku, ia melihat sesuatu yang membuatnya terhuyung, risah, hidup, utuh, tenang, berdiri di atas reruntuhan yang ia ciptakan sendiri. Ia mencoba berteriak, tapi polisi sudah memborgol tangannya. Ia menoleh, mencari Maya, tapi Maya tak menoleh. Ia terlalu sibuk menangisi dirinya sendiri. Aku tak berkata apa-apa. Tak perlu. Karena di matanya, aku melihat pengakuan. Ia tahu siapa aku sebenarnya. Sore itu, di ruang kerjaku, Ibu Ratna menyerahkan surat resmi dari kejaksaan. Bayu didakwa atas percobaan pembunuhan, pemalsuan dokumen, dan korupsi. Hukumannya minimal 15 tahun. Tapi dengan bukti tambahan yang kau berikan, jaksa menuntut seumur hidup. Aku menatap surat itu, lalu meletakkannya perlahan. Dan Maya? Tanyaku. Bangkrut. Kartu kreditnya ditutup. Rekeningnya kosong. Beberapa hari lalu, ia diusir dari rumah itu. Kabar terakhir, ia melamar jadi pencuci piring di restoran dekat pasar ikan. Aku tak merasa senang, tapi aku tak merasa kasihan. Karma bukan hukuman. Karma adalah cermin yang memperlihatkan pada seseorang hasil dari apa yang ia tanam. Malam itu, aku kembali ke jembatan tempat aku dulu bertemu Nenek Ratna. Aku membawa nasi bungkus, seperti dulu. Tapi kini, di sana tak ada lagi tunawisma. Hanya patung kecil perempuan memberi makan, dan taman kecil dengan bangku kayu bertuliskan. Untuk mereka yang masih percaya pada kebaikan, meski dunia membakar rumahnya. Aku duduk di bangku itu, memandang langit. Api yang membakar kontrakanku dulu memang ganas. Tapi api itu juga membersihkan, melenyapkan masa lalu yang pahit, dan membuka jalan bagi kebangkitan. Aku tak lagi takut pada api, karena sekarang aku sendiri adalah apinya, yang membakar kezaliman, dan menyulut cahaya bagi yang masih gelap. Angin sore berhembus pelan di puncak menara utama, membawa aroma melati dari taman vertikal yang menjuntai di dinding luar gedung. Langit Jakarta berwarna jingga keemasan, warna kemenangan yang tenang, bukan gegap gempita. Di dalam ruang pertemuan pribadi lantai 50, yang hanya bisa diakses dengan sidik jari dan izin khusus, aku duduk di kursi kepala meja. Di hadapanku, meja marmer panjang memantulkan cahaya senja, kosong kecuali satu gelas air mineral dan sebuah map hitam bertuliskan nama Bayu Wicaksono. Ia akan datang, dan kali ini bukan sebagai korban atau tersangka, melainkan sebagai orang yang harus tahu kebenaran. Tepat pukul 5 sore, pintu terbuka. Bayu masuk, bukan diborgol, bukan diawasi polisi. Ia datang atas undanganku, dengan jaminan sementara dari pengadilan untuk keperluan mediasi bisnis. Ia mengenakan kemeja putih lusuh, celana hitam yang tak disetrika, dan sepatu yang dulu mahal kini retak di ujungnya. Matanya cekung, rambutnya acak-acakan, tubuhnya kurus seperti orang yang lupa makan selama berminggu-minggu, tapi yang paling mencolok adalah tatapannya. Kosong. Seperti seorang yang kehilangan jiwa sebelum tubuhnya mati. Ia berhenti di ambang pintu, menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Aku sengaja tampil berbeda hari ini. Bukan sebagai nyonya anggrek yang mewah, tapi sebagai perempuan yang kembali ke akarnya. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, tanpa perhiasan kecuali liontin melati,
dan rambutku terurai alami. Tapi posturku tegak, matiku tenang, dan suaraku akan menjadi senjata terakhirku. Duduk, kataku, suaraku rendah tapi tegas. Ia duduk, gemetar. Siapa Anda sebenarnya? Aku tak menjawab. Aku hanya menekan tombol kecil di meja. Layar besar di dinding menyala. Rekaman CCTV dari malam pembakaran kontrakanku muncul. Bayu dan sopirnya menyiram bensin. Api menjilat dinding. Asap mengepul ke langit malam. Ia menutup mulut. Tubuhnya gemetar hebat. Itu bukan aku. Bukan, potongku. Lalu siapa yang memberi perintah? Siapa yang bilang, aku tak mau dia jadi hantu yang menghantuiku? Ia terdiam. Matanya membelalak. Ia mengenali suaranya sendiri. Kau pikir aku mati di sana, Bayu? Aku berdiri perlahan, melangkah mendekat. Kau pikir api itu menghabisiku? Tidak. Ia hanya membakar kulit lamaku. Dan dari abunya, aku lahir kembali. Aku berhenti tepat di depannya. Lalu, perlahan, aku melepas liontin melati dan meletakkannya di atas meja, tepat di hadapannya. Matanya membelalak. Ia mengenali liontin itu. Ia membelinya di hari pernikahan kami. Murah, dari pasar Senen. Kini, ia melihat versi yang sama, tapi dibuat dari emas dan berlian. Risa, bisiknya, suaranya pecah. Aku tersenyum. Senyum yang tak lagi lembut, tapi penuh keadilan. Ya, Bayu, aku Risa, istrimu yang kau buang. Perempuan yang kau anggap terlalu jujur untuk dunia ini. Ia terhuyung mundur, hampir jatuh dari kursi. Tapi, Nyonya Anggrek? Aku adalah Nyonya Anggrek, jawabku. Tapi sebelum itu aku adalah Risa. Dan kau adalah alasan mengapa Risa harus mati agar Nyonya Anggrek bisa lahir. Ia menatapku. Wajahnya berubah dari syok menjadi ngeri, lalu menjadi hancur. Kau yang menghancurkanku? Aku hanya membuka pintu. Jawabku tenang. Kau sendiri yang masuk dan membakar rumahmu dari dalam. Aku kembali ke meja, lalu membuka map hitam itu. Di dalamnya, ada dokumen-dokumen, laporan keuangan palsu, kontrak investasi yang ia tanda tangani, surat pengakuan dari sopirnya, dan salinan surat penuntutan dari kejaksaan. Ini bukan balas dendam, kataku. Ini akuntabilitas. Dunia butuh tahu bahwa kejahatan, sekecil apapun, tak bisa disembunyikan selamanya. Ia menunduk, air matanya jatuh ke lantai marmer. Aku minta maaf. Aku tak butuh maafmu, potongku. Maaf tak mengembalikan rumahku, tak mengembalikan harga diriku, tak menghentikan rasa takut yang kurasakan setiap malam. Aku berjalan ke jendela, menatap kota di bawah. Tapi aku butuh kau tahu satu hal. Aku tak membencimu karena kau jahat. Aku membencimu karena kau pengecut. Kau takut pada kebenaran. Kau takut pada perempuan yang berani berkata tidak. Dan karena ketakutanmu, kau mencoba membunuhku. Aku menoleh, menatap matanya yang kini penuh penyesalan, tapi terlambat. Keesokan harinya, lanjutku. Polisi akan menerima flash disk ini dari pengacaraku. Isinya bukti lengkap. Kau akan dijebloskan ke penjara seumur hidup. Dan Maya, ia akan kehilangan segalanya. Aku berhenti sejenak. Lalu, suaraku berubah. Lebih lembut, tapi tak kalah tajam. Tapi aku tak akan melakukan yang sama padamu. Aku tak akan membakar rumahmu. Aku tak akan mengusirmu ke jalan. Aku hanya akan membiarkan hukum yang bekerja. Karena disitulah perbedaanku denganmu, Bayu. Aku percaya pada keadilan. Kau hanya percaya pada kekuasaan. Ia tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menangis, tapi bukan tangis sedih. Tangis seorang yang akhirnya melihat wajah aslinya di cermin dan tak sanggup menatapnya lagi. Aku menekan tombol panggilan. 2 petugas keamanan masuk, mengawalnya keluar tanpa kekerasan. Di ambang pintu, ia berhenti, menoleh padaku. Apakah kau akan bahagia sekarang? Tanyanya pelan. Aku menatapnya, lalu tersenyum, senyum yang damai. Bahagia bukan tujuanku, Bayu. Keadilan, itulah tujuanku. Dan hari ini, aku sudah mencapainya. Pintu menutup.
Ia pergi, bukan sebagai pengusaha kaya, bukan sebagai suami, bukan sebagai siapa-siapa. Hanya sebagai seorang pria yang akhirnya memetik buah dari pohon yang ia tanam sendiri, pohon kepahitan. Malam itu, aku duduk di balkon, menatap kota yang perlahan menyala satu persatu. Ibu Ratna duduk di sebelahku, memberiku secangkir teh. "Kau sudah menyelesaikannya," katanya. "Belum," jawabku. "Ini bukan akhir. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar." Ia tersenyum. "Apa itu?" Aku menatap ke arah jembatan yang dulu kujadikan tempat berbagi nasi. Aku akan membangun rumah bagi mereka yang tak punya rumah. Tempat di mana kebaikan tak dihargai dengan uang, tapi dengan kepercayaan. Ibu Ratna mengangguk. "Maka biarlah api yang dulu membakarmu kini menjadi pelita bagi banyak orang." Aku menutup mata, merasakan angin malam menyentuh wajahku. Bayu telah melihat Nyonya Anggrek, tapi yang sebenarnya ia temui malam ini adalah Risa yang tak pernah mati. Dan kali ini, ia tak bisa kabur dari kebenaran. 6 bulan berlalu sejak malam di puncak menara utama. Malam ketika Bayu melihat wajahku yang sebenarnya, dan akhirnya runtuh bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan dirinya sendiri. Jakarta terus berputar, seolah kisah kami hanyalah debu yang tertiup angin. Tapi di balik itu, karma telah bekerja dengan diam-diam, pasti, dan adil. Bayu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bukan hanya karena percobaan pembunuhan, tapi juga karena jaringan korupsi lintas provinsi yang terungkap setelah penyelidikan mendalam. Ia kini tinggal di sel sempit berukuran 2 kali 2 meter, sama seperti kontrakanku dulu. Ironi yang tak perlu diucapkan, tapi terasa di setiap napasnya. "Maya?" Kabar terakhir menyebut ia bekerja sebagai pencuci piring di sebuah warung tenda dekat pasar ikan, tempat yang dulu kujadi tempat kerja. Konon, ia sering menatap tumpukan piring kotor sambil menangis, mengingat masa ketika ia memamerkan cincin berlian di Instagram. Kini, tangannya kasar, punggungnya bungkuk, dan tak ada yang memanggilnya Nyonya lagi. Dunia yang dulu ia banggakan karena kemewahannya, kini menolaknya karena kejatuhannya. Tapi aku tak menertawakannya. Aku hanya berharap, di balik penderitaannya, ia akhirnya belajar. Kemewahan tanpa kebaikan adalah istana di atas pasir. Sementara itu, aku, Risa, Nyonya Anggrek, cucu angkat Ratna Utama, telah memulai sesuatu yang lebih besar dari balas dendam. Di atas lahan kosong yang dulu menjadi tempat kumuh di bawah jembatan tempatku dulu bertemu Nenek Ratna, kini berdiri Rumah Ratna, pusat perlindungan, pelatihan, dan pemberdayaan bagi tunawisma, korban kekerasan domestik, dan perempuan yang kehilangan arah. Bangunannya sederhana tapi kokoh, dinding berwarna putih dan kuning lembut, atap dari genteng tanah liat, taman hijau di tengahnya, dan dapur umum yang selalu mengepulkan aroma nasi hangat. Di depan pintu utama, patung perunggu seorang perempuan duduk di batu, memberikan nasi kepada seorang nenek, dibuat oleh seniman lokal, diresmikan oleh Ibu Ratna sendiri. Di bawahnya, terukir kalimat, "Kebaikan bukan soal berapa yang kau miliki, tapi berapa yang kau beri saat kau sendiri hampir tak punya apa-apa." Setiap pagi, aku datang, bukan dengan Rolls Royce, tapi dengan mobil listrik sederhana. Aku tak lagi memakai gaun mewah atau heels berlian. Aku mengenakan kebaya katun, celana panjang, dan sandal jepit, seperti dulu. Tapi bedanya, kini aku datang bukan sebagai orang yang membutuhkan bantuan, melainkan sebagai jembatan bantuan itu sendiri. Aku mengajar keterampilan menjahit, mengelola keuangan mikro, bahkan membimbing mereka menulis surat untuk keluarga yang lama hilang. Di sore hari, kami duduk bersama di teras, minum teh jahe, dan berbagi cerita tentang kehilangan, harapan, dan keberanian untuk memulai lagi. Suatu siang, seorang perempuan muda mendatangiku. Ia baru saja diusir suaminya karena menolak menutupi utang judinya. Persis seperti yang kulakukan dulu. "Apakah saya masih punya harapan, Nyonya?" Tanyanya, suaranya bergetar. Aku menatap matanya, mata yang sama seperti mataku dulu. Lelah, tapi tak menyerah.
Panggil aku Risa, jawabku sambil menggenggam tangannya. Dan ya, kau punya harapan, karena kau masih berani berkata tidak. Ia menangis. Aku memeluknya. Pelukan yang dulu kuinginkan, tapi tak pernah kudapat. Malam itu, aku kembali ke Wisma Utama. Ibu Ratna duduk di teras, menatap bulan purnama. Kau telah melampaui semua yang kuharapkan, katanya pelan. Aku hanya melakukan apa yang dulu kau ajarkan padaku di bawah jembatan, jawabku. Memberi tanpa menghitung. Ia tersenyum. Dulu, aku menyamar sebagai orang miskin untuk mencari kejujuran. Kini, kau menyamar sebagai orang berkuasa untuk menyebarkan keadilan. Dunia butuh lebih banyak seperti dirimu. Aku menatap langit, bintang-bintang bersinar, tenang dan abadi. Aku dulu takut pulang, kataku pelan. Karena pulang berarti kembali ke tempat yang menyakitiku. Ia menoleh padaku. Dan sekarang, aku tersenyum. Sekarang, aku pulang. Untuk membawa pulang mereka yang tak punya rumah. Beberapa tahun kemudian, rumah Ratna berkembang menjadi jaringan nasional. Ada di Surabaya, Bandung, Makassar, bahkan di pelosok Papua. Namanya menjadi simbol harapan bagi yang terbuang oleh sistem. Media menyebutku malaikat tanpa sayap. Tapi aku tahu, aku bukan malaikat. Aku hanyalah perempuan yang pernah kehilangan segalanya. Lalu menemukan bahwa segalanya yang sebenarnya adalah kemampuan untuk memberi. Di kamar tidurku, liontin melati masih tergantung di leherku. Tak pernah kulepas. Karena ia mengingatkanku bahwa sekalipun dibakar, melati tak pernah kehilangan harumnya. Dan aku, Risa, tak pernah kehilangan jiwaku, meski dunia berusaha membunuhnya.